Baik, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Rafiq dan teman-teman sekalian. Kembali lagi di video saya mengenai praktikum sistem pengendali elektrik. Kebetulan ini menjadi video terakhir dari seluruh rangkaian video-video pada praktikum sistem pengendali elektrik, yang dimana kali ini kita bakal membahas mengenai 6-step BLDC atau brushless DC motor. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan nih, kita hampir lupa perkenalan diri teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Nicholas Rian Prawira dari TRO 23 dengan digit NIM terakhir 004. Ini merupakan tugas ke-11 dari Six Step PLDC yang ada pada bagian praktikum sistem pengendali elektrik teman-teman. Mungkin masuk ke pendahuluan, mungkin kita tahu nih bahwa motor BLDC atau brushless DC motor adalah standar industri saat ini karena efisiensinya yang tinggi dan perawatannya yang minim. Tetapi punya motor bagus tapi kita nggak tahu kontrolnya atau cara kontrolnya salah, ya percuma aja. Makanya hari ini kita bakal bedah nih 3 metode kontrol utamanya. Ini kita masuk dulu ke pendahuluan. Apa sih itu motor DC atau brushless DC motor? Jadi motor DC atau BLDC ini adalah jenis motor listrik yang efisien dan handal dengan struktur stator dan rotor yang berbeda. Motor menawarkan performa yang unggul di banyak aplikasi, teman-teman. Jadi ini tuh kelebihannya apa aja sih? Yang pertama adalah struktur stator yang tertutup, yang kedua rotor tanpa sikat, dan yang ketiga adalah prinsip kerjanya menggunakan arus motor DC. Menggunakan arus DC. Jadi kelebihannya jika dibandingkan dengan motor brush pada umumnya adalah karena ini motor brushless ini tidak memiliki gesekan, jadinya dia menghasilkan panas yang tidak sebanyak motor brush, motor DC pada umumnya. Oke, mungkin untuk mengendalikan motor ini tuh kita butuh otak yang pintar, teman-teman. Di kesempatan ini, praktikum ini tuh kita menggunakan microcontroller seperti STM32 dan juga Arduino Mega kemarin itu. Atau kita menggunakan STM32F103C8T6 Blue Pill. Kenapa kita memerlukan microcontroller? Karena kita perlu kecepatan switching yang tinggi untuk mengatur urutan nyala mati kumparan motornya. Nih, pentingnya pengendalian motor DC. Metode dalam aplikasi teknik ini penting lah, cukup penting karena kita bisa mengetahui aplikasi dan manfaat daripada kontrol motor DC. Dan kita masuk ke menu utama kita, yaitu 6-step BLDC. Sesuai dengan namanya, metode 6-step ini punya bagian di mana ini tuh bakal membagi satu putaran listrik menjadi 6 langkah atau 6 state. Bayangkan kita punya 3 fasa kabel ke motor. Di metode ini kita cuman mengalirkan kedua fasa sekaligus pada satu waktu, sementara satu fasa lainnya istirahat atau floating. Urutan saklar transistornya ganti-gantian membentuk pola trapesium. Bagaimana sih microcontroller ini tahu lah kapan sih kita harus ganti, kita harus ini dan lain-lain itu. Di sini kita menggunakan sensor Hall. Sensor ini ngasih tahu nih posisi rotor, kayak rotor ini udah di posisi A. Sekarang coba nyalain fasa B. Gitu dan seterusnya. Kelebihan daripada sensor Hall sendiri adalah, atau penggunaan sensor Hall ini adalah penggunanya itu simpel banget. Codingannya juga nggak bikin pusing dan juga harganya relatif murah. Kemudian untuk kekurangannya, karena perpindahannya itu patah-patah, kurang lebih setiap 60 derajat, torsinya itu jadi nggak halus. Ada getaran atau torque ripple, apalagi pas putarannya rendah. Nah, kalau 6-step tadi ibarat naik tangga atau kasar, metode kedua ini atau sine wave ibarat naik perosotan, yaitu mulus. Nah, di sini kita nggak ngasih tegangan on-off kasar, tapi kita memodulasi sinyal PWM supaya arus yang masuk ke ketiga fasanya berbentuk gelombang sinus. Hasilnya apa? Hasilnya adalah suara motor jadi senyap,
dan putarannya jauh lebih halus dibandingkan dengan metode 6 step. Tapi konsekuensinya adalah microcontroller kita harus kerja lebih keras buat ngitung nilai sinus secara real time. Karena microcontroller kita ini harus kerja lebih keras, otomatis nanti akan menghasilkan panas. Di microcontroller ini bisa panas, sehingga kita harus menggunakan microcontroller yang bagus lah, dengan spek yang bagus untuk menggunakan metode ini. Tuh. Ini kelebihan dan kekurangan metode 6 step. Nah, kemudian kita masuk ke metode SVPWM atau Space Vector Pulse Width Modulation. Metode SVPWM merupakan teknik kontrol motor BLDC yang efisien, di mana teknik ini tuh mengoptimalkan penggunaan tegangan untuk torsi yang halus, teman-teman. Sine wave tadi itu kita kan cuma bikin gelombang sinus ya. Nah, untuk SVPWM ini memandang motor sebagai sebuah vektor ruang di dalam diagram heksagon. Teknik ini mengoptimalkan penggunaan tegangan DC bus. Simpelnya seperti ini. Dengan baterai yang sama, SVPWM bisa memberikan tenaga atau torsi yang lebih besar dan lebih efisien, dengan efisiensi tinggi dibandingkan dengan metode sinus biasa. Tetapi minusnya adalah programnya, di mana programnya ini paling ribet di antara kedua metode sebelumnya. Oke, kita mungkin masuk ke perbandingan ini. Perbandingan di mana metode pengendalian motor BLDC ini memiliki variasi yang signifikan ini. Yang pertama ada sine wave, di mana arus 3 fasa itu berbentuk sinusoidal memberikan torsi yang halus. Kemudian ada SVPWM atau Space Vector PWM, di mana dia merupakan sistem kontrol yang memberikan efisiensi tinggi, torsi halus, penggunaan tegangan optimal, tetapi dia memiliki program yang rumit. Kemudian yang terakhir ada 6 step PWM, di mana 6 step ini merupakan pengendalian atau metode pengendalian yang sederhana, mudah diimplementasikan, tetapi untuk torsinya ini kurang halus. Oke, mungkin kita masuk ke pengaplikasian nih teman-teman. Penggunaan motor BLDC dalam praktikum ini mengandalkan setup sederhana seperti STM32F103C8T6 untuk pengendaliannya. Hasil pengamatannya nanti akan kita lihat pada video selanjutnya, di mana secara kemarin percobaan itu pengamatannya menunjukkan kinerja yang baik dan torsi stabil dalam aplikasi nyata serta kemudahan dalam implementasinya. Kebetulan kemarin juga kita menggunakan AI ya untuk memprogram motor BLDC ini, memprogram STM dan juga memprogram interface-nya. Jadi nanti kita bisa mengendalikan microcontroller ini, bisa mengendalikan motor BLDC dengan menggunakan interface yang ada pada laptop kita. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke observasi pengendalian, di mana setelah ini saya akan menampilkan video-video yang berkaitan dengan praktikum kemarin ya teman-teman. Mungkin yang pertama itu nanti bakal ada tes LED Blue Pill Clone F103C8T6. Nah, itu intinya kita akan menyalakan Blue Pill Clone atau STM Clone, menyalakan LED pada STM Clone. Untuk videonya seperti ini. Pada simulasi pertama, kita menggunakan program seperti ini yang disambungkan dengan STM32F1 melalui ST-Link. Ini di sini kita menggunakan VS Code untuk programnya. Ketika LED itu nanti akan menyala selama 500 milisecond atau 0,5 detik dan akan mati selama 0,1 detik. Untuk aktualisasinya ada di LED kuning ini. Dia akan menyala selama 0,5 detik dan mati selama 0,1 detik. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah kita akan mengetes LED controller BLDC F103C8T6. Nah, ini nanti mungkin videonya bisa langsung di sini. Ini rangkaian kedua seperti ini. Apa? Kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat program PID motor DC dan user interface untuk mengatur kontrol kecepatannya menggunakan Python Qt5. Untuk di video ini nanti kita bakal mengontrol motor DC dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode 6 step, kemudian yang kedua ada sine wave, dan yang terakhir adalah
SVPWM atau Space Vector PWM. Berikut ini videonya. Baik, di sini merupakan program daripada tugas 11 pada percobaan ketiga. Mungkin sebelum kita masuk ke percobaannya, kita bakal mengulik dulu programnya seperti apa, kita mengenal programnya seperti apa. Yang pertama ada pemanggilan library ada 5, terus kemudian ada pendefinisian sistem config, ini dan lain-lain harus start interrupt settings, terus kemudian di sini ada pin definition atau pendefinisian pin pada program kali ini. Kemudian di sini ada pendefinisian motor state, di mana semuanya dibikin 0. Untuk waktunya step delay-nya kita definisikan 50 millisecond per step. Dan di sini ada SPWM parameter, di sini ada SVPWM parameter, pendefinisian PWM configuration. Kemudian di sini juga ada datetime configuration, di mana datetime configuration-nya ini default-nya 1 millisecond pada 64 Hz. Di sini ada konfigurasi ADC, ada konfigurasi ADC DMA buffer, di mana dia bakal menyimpan 8 channel value, dan ada hal sensor state, kondisi hal sensor state, UART buffer, UART handle, time for data transmission. Ini untuk pendefinisian waktu lah, di mana dia bakal dikirim datanya selama 100 millisecond sekali. Kemudian di sini ada main void, di mana ini merupakan program utama pada percobaan kali ini. Di sini ada fungsi while. Kemudian di sini ada sistem clock config, ada void GPU IO init, di sini ada error handler, dan ada exit init, ADC init, definition 6 dan seterusnya. Kemudian ada void BLDC set step, ini dan BLDC SPWM update. Kemudian ada wire ketiga init dan lain seterusnya, sebanyak di sini. Kenapa di sini programnya sangat banyak? Karena pada program kali ini untuk 3 kondisi, yaitu kondisi synwave PWM, terus kemudian kondisi SVPWM, kemudian ada satu lagi kondisi yaitu 6-step PWM. Itu 3-tiganya di-run pada program yang sama. Jadi program itu nggak berbeda, cuman program itu sama. Nah, nanti kita memilih proses apa yang akan kita lakukan itu melalui interface yang nantinya juga akan ditampilkan pada hasil videonya. Sehingga pada program kali ini hasilnya cukup panjang. Ini program nomor 3, jalankan start. Ayo. Kemudian akan muncul antarmuka seperti ini dan kita connect dengan serangkaian ini. Perhatikan aja Itu kan Viscom juga kan? ini rangkaiannya seperti ini. Terus kemudian awal sebelum motor indikator start motor, ketika ditekan maka motornya akan menyala. kita tekan Jadi besok Dia akan menyala. Terus kemudian jangan nginep di lagi. sini ada 3 variabel 6-step parameter. Yang pertama itu PWM. PWM ini untuk mengatur frekuensi daripada gerakan si motor. Kemudian di startup speed ini fungsinya adalah untuk mengatur besaran sudut yang dihasilkan ketika sekali pengulangan atau sekali gerakan. Terus kemudian untuk dead time ini adalah waktu istirahat. Sebenarnya di sini waktu dead time-nya sangat kecil, yaitu nanosecond, sehingga dia tidak terlalu kelihatan. Mungkin bisa dikonfigurasi untuk PWM, startup speed dan ini ini PWM 10,5. mungkin PWM-nya bisa langsung dinaikin. PWM 50. Untuk PWM semakin tinggi terlihat bahwa dia getarannya semakin cepat, menunjukkan bahwa dia semakin cepat untuk melakukan gerakan. Kemudian untuk startup speed-nya bisa dinaikkan. Untuk startup speed dinaikkan, dia nanti akan terlihat lebih halus getarannya, karena untuk
rotasinya lebih besar. Dan untuk daytime saya akan kecilkan. Dinaikkan dulu. Kemudian ada ini yang pertama algoritmnya ada 6 step, kemudian yang selanjutnya Disconnect terlebih dahulu. udah sekali aja. Terus selanjutnya ada SPWM bisa langsung kita Kita start connect, kemudian kita sini start motor. kemudian ada dua parameter di sini, ada frekuensi dan amplitudo. Frekuensi ketika dinaikkan motornya akan semakin cepat dan PWM-nya juga kalau dilihat semakin terangkat, semakin rapat. Diturunkan. Dan untuk amplitudonya amplitudo ini mengatur sama seperti fan speed atau motor speednya tadi pada konfigurasi 6 step. Kemudian untuk ketika dua-duanya dinaikkan maka motor akan semakin kencang. Oke, mungkin lanjut ke yang ketiga, parameter ketiga, kita disconnect terlebih dahulu. Di refresh, kemudian SVPWM. kita refresh, kemudian kita connect. Di sini ada 4 parameter. Yang pertama frekuensi, kemudian ada modulation, VD, dan video. Kita bisa langsung di konfigurasi parameternya, variasi. Ini ketika frekuensi dinaikkan. Modulation. Nah. Ya. Oke, mungkin kita sudah melihat videonya ya teman-teman, dari seluruh analisis atau observasi yang telah dilakukan kemarin. Dari video tadi itu terbukti bahwa setup sederhana menggunakan STM32 sudah mampu menjalankan algoritma 6 step dengan performa yang baik untuk aplikasi dasar. Nah, mungkin ini untuk perbandingan metode pengendalian motor BLDC untuk 6 step ini sederhana ya teman-teman. 6 step mudah diimplementasikan untuk proyek-proyek kecil, sedangkan SPPWM ini bisa digunakan untuk skala industri ya, di mana SPPWM dapat menawarkan atau mengeluarkan torsi halus dan efisiensi yang tinggi. Oke, mungkin kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama itu, setiap metode pengendalian motor BLDC memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk 6 step untuk pengendalian model 6 step itu paling gampang tetapi agak kasar, cocok untuk implementasi di kipas dan atau pompa air. Untuk Synwave ini halus, cocok buat kendaraan listrik yang butuh kenyamanan. Kemudian untuk SPPWM sendiri itu paling efisien, tenaga maksimal tapi butuh effort lebih di pemrogramannya. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Ini juga menutup rangkaian video yang ada pada praktikum sistem pengendali elektrik ini. Mungkin sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Raufik, kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu dosen yang juga sudah membantu secara tidak langsung dalam proses pengambilan data maupun pengambilan video pada praktikum kali ini. Semoga apa yang saya dapatkan, apa yang kami dapatkan, maupun apa yang para Bapak Ibu dosen dapatkan bisa bermanfaat untuk masa mendatang, dan juga mungkin kita bisa masing-masing saling mengevaluasi diri terhadap apa yang telah kita perbuat gitu. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya yang tentunya
berbeda pembahasan. Sampai jumpa.